manajemen sains. Mohon maaf, sekarang yang baru Zoom-nya itu recording in progress itu, karena itu sebetulnya diminta izin. Jadi Zoom, perusahaan Zoom meminta izin pada para peserta diizinkan merekam atau tidak, ya, biar tidak disalahkan. Jadi mulai angkatan pertama, Dim, sekarang ini angkatan berapa? 9, Pak. 9 ya, angkatan 9. Ya, dan yang lulus sih udah lumayan banyak. Sebentar lagi juga akreditasi ya, reakreditasi atau. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya ketemu Bu Dekannya itu teman saya SMP ya, teman saya SMP satu angkatannya beda kelas, sama-sama ke Bengkulu. Nah jadi kemarin sudah sounding ke saya bahwa tanggal 7 mau ada akreditasi. Oke. Biasanya saya masuknya di awal-awal pertemuan, tapi karena ada Pak Willy ada acara dan sebagainya, sudah saya belakang saja gitu. Dan ternyata minggu keempat, kalau salah ini minggu keempat ya, pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat ini saya diminta maju. 2 pertemuan berikutnya Bu siapa ya? Ibu yang Rini, masuk siapa? Pak. Ibu Rini. Bu Rini ya. Oke. Selama ini yang sudah diberikan apa? Karena matrikulasi ini sebetulnya untuk merefresh, untuk istilahnya itu apa ya, penyegaran saja. Siapa tahu dahulu pernah dapat, tapi karena sudah saking lamanya nggak pernah dipakai dan sebagainya, terus lupa begitu ya. Baik, jadi lupakan aja apa yang sudah disampaikan 3 minggu pertama ya. Saya akan sampaikan materi saya aja. Mudah-mudahan ada yang mengulang dari yang kemarin, mudah-mudahan ada yang tidak. Jadi begini, manajemen sains ini nama lainnya kalau di perkuliahan itu ada yang menggunakan istilah riset operasi, ada yang menggunakan istilah manajemen kuantitatif, gitu ya, manajemen kuantitatif, istilahnya aja. Tapi kalau misalnya kalian karena sudah tahu, jadi ya nggak masalah. Oh, manajemen sains itu manajemen seperti halnya riset operasi atau manajemen kuantitatif, metode kuantitatif gitu ya. Oke, saya coba akan share materinya ya, mudah-mudahan jelas. Jadi di sini saya akan awali apa itu manajemen sains dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti juga dalam perkuliahan ini mungkin bukan hari ini, tapi pertemuan mendatang ya. Sekali lagi bahwa sifatnya ini merefresh, jadi memberikan bekal tambahan kalau misalnya dulu lupa atau belum pernah dapat dan sebagainya ya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa apa yang kita pelajari ini atau manajemen sains itu sebagai suatu pendekatan ilmiah, ya, pendekatan yang ilmiah yang diterapkan pada decision making atau pengambilan ini salah ketik nanti saya ketik. Nah, dalam perkembangan awalnya tentunya diawali bahwa karena manajemennya ada suatu manajemen yang kacau, mess gitu ya, dan tentunya manajemen sains ini lebih ke suatu penggunaan logika dan matematika ya. Nanti akan kita lihat bahwa karena namanya juga kuantitatif lebih banyak ke matematikanya. Tapi nggak usah takut karena istilahnya sifatnya merefresh ya. Oke. Demikian rupa sehingga agak tidak campur dengan penggunaan common sense atau kalau bahasa kita itu akal sehat gitu ya. Nah, bisa jadi seperti hasilnya itu harus seperti atau hasilnya itu harus mirip, serasa akal sehat. Itu kalau pendapat seorang konsultan
manajemen sains gitu ya. Nah, tapi juga bahwa manajemen sains itu ini belum definisi ya. Ini seputar manajemen sains. Jadi penggunaan teknik matematika dan statistika. Kemudian juga ada unsur pemrogramannya. Ya. Kalau mau belajar benar kan, kalau mau belajar benar begitu, ada unsur pemrogramannya, ada unsur bagaimana memodelkan secara matematis gitu ya, serta yang ada kaitannya dengan ilmu komputer. Tapi kalau dibilang ilmu komputer ini lebih ke pemrograman komputasi ya, pemrograman komputasi. Jadi kalau misalnya ada sanak saudara dan sebagainya, hati-hati dalam menentukan misalnya program studi yang dipilih itu kan ada ada teknik informatika, ada sistem informatika, ada teknik komputer, ada ilmu komputer, itu beda masing-masing beda. Ya. Tentunya yang digunakan, jadi penggunaan teknik tadi digunakan untuk penyelesaian isu-isu yang sifatnya strategis dan operasional. Misalnya itu dulu diawali dengan US Army, ya, Angkatan Darat. Army itu Angkatan Daratnya, ya, US, Angkatan Daratnya Amerika, US Army. Mereka menggunakan dan cabang manajemen sains atau riset operasi ini belum lama, baru berkembang sekitar Perang Dunia Kedua. Oke, nggak jalan. Ini agak ini ada gangguan entah ini sistemnya atau apa. Coba mungkin nggak pakai slideshow gitu. Ini, nah kan? Atau pakai gini? Nggak bisa pakai panah ke bawah ya. Oke. Nah, misalnya begini, biasanya penggunaannya tentunya sudah hafal kalau dalam riset operasi ya. Kalau misalnya organisasi itu punya sejumlah tenaga kerja, sejumlah sumber daya, bahan dan sebagainya, bagaimana kita sebagai manajer bisa menggunakannya, bisa menggunakan tenaga-tenaga sumber daya dan bahan itu seefektif mungkin untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, tentunya dalam hal efektivitas di sini kita bisa istilahkan sebagai suatu optimasi. Nah, optimasi itu bisa maksimum, bisa minimum. Kalau kita kaitkan dengan efisiensi atau keuntungan, tentu kita bicara maksimisasi, ya. Maksimumkan, ya. Maksimumkan, kan gitu, maksimumkan keuntungan. Ya. Nanti gitu ya. Kalau misalnya optimasinya ke bawah, yang berkaitan dengan biaya dan waktu, tentunya bagaimana kita mengerjakan ini sesuai tujuannya tercapai, berarti kita bicara minimisasi, ya minimisasi biayanya harus minimum atau waktu pengerjaannya harus minimum gitu kan. Nah, jadi tidak lain bahwa apa yang kita pelajari manajemen sains itu berkaitan dengan apa yang dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan tentunya tujuan yaitu apa yang akan kita peroleh. Ya. Nah, di mana saja manajemen sains itu? Ya, hampir semua yang ada kaitannya dengan tadi itu optimasi, ya maksimumkan keuntungan atau maksimumkan laba, kemudian atau minimumkan biaya atau waktu pemrograman. Misalnya yang paling umum nih, yang paling umum yaitu model pemrograman. Model pemrograman linear atau kalau bahasa kerennya itu linear programming gitu ya. Linear programming. Linear, kenapa kok dinamakan linear programming? Apa ada yang non linear? Ada ya. Ada yang non linear ya. Tapi yang bicara yang linear dulu. Jadi pemrograman linear. Jadi namanya juga model ya. Model. Jadi model itu sebetulnya kita meniru keadaan yang sesungguhnya. Jadi kan kita membuat model. Kita membuat model itu untuk meniru keadaan yang sesungguhnya. Keadaan sesungguhnya seperti apa gitu ya. Nah, hanya model di sini ya, model yang kita bicarakan itu model matematis.
Karena ada model banyak itu. Model ikonik misalnya. Kalau misalnya kita tahu misalnya untuk anak kecil itu untuk bagaimana meniru sebuah mobil untuk mainan anak-anak kan gitu kan. Itu model ikonik, bentuknya ya gambar, bukan gambar tapi ya mobil-mobilan kecil yang ukurannya proporsional gitu. Itu model ikonik. Model macam-macam ya. Kalau kalau misalnya tidak bisa dideskripsikan, paling yang deskripsi tidak bisa dibuat dalam bentuk model matematik atau statistik dan sebagainya, ya paling deskripsi panjang. Misalnya model pemberdayaan masyarakat pesisir gitu kan, nggak bisa, harus pakai narasi yang panjang. Ya, nggak apa-apa, namanya juga model. Oke. Jadi penggunaan sumber daya yang langka untuk mencapai keuntungan maksimum ini salah satu contohnya ya. Misalnya bila terjadi constant return to scale. Saya tidak akan bahas istilah satu persatu karena ini istilah ekonomi. Bapak Ibu juga harus mengerti dengan sendirinya apa yang disebut dengan constant return to scale gitu ya. Nah, saya selalu memberikan informasi, encourage mahasiswa saya baik S1, S2 maupun yang lain, S3 dan sebagainya itu kalau zaman sekarang itu sangatlah mudah. Tidak seperti zaman-zaman 30-40 tahun yang lalu waktu belajar. Karena dengan adanya teknologi informasi kita langsung bisa mendapatkan ini constant return to scale, langsung diketik gitu ya. Pasti keluar. Tidak seperti zaman dulu. Makanya sebetulnya pembelajaran mulai anak-anak itu bukan seperti dulu kalau menghafal gitu. Menghafal misalnya mukadimah harus dihafal dan sebagainya. Karena kan sekarang begitu diketik mukadimah UUD keluar, ya. Jadi lebih ke misalnya logical reasoning. Jadi bagaimana menggunakan logika untuk beralasan logis gitu ya. Gitu. Ini salah satu contohnya misalnya. Steelcase itu nama perusahaannya. Ini teladan. Saya menggunakan istilah teladan daripada contoh ya. Steelcase ini nama perusahaan yang notabene menggunakan prinsip-prinsip pemrograman linier. Jadi dalam memproduksi, menjadwalkan produksi bulanan ini ini kan Steelcase itu perusahaan-perusahaan yang buat seperti meja, lemari, perabot-perabot perkantoran lainnya ya, furniture. Nah, tentunya untuk memaksimalkan keuntungan, ya, dia menugaskan berapa banyak pekerja yang ditugaskan untuk membuat itu, ya, kemudian pemanfaatan baja atau karena di sini menggunakan misalnya bahwa peralatan itu menggunakan baja, kayu dan sebagainya. Nah itu bagaimana memaksimumkan keuntungan dengan sumber daya yang ada itu untuk mencapai tujuan dalam hal membuat meja, kursi dan sebagainya dengan menggunakan aplikasi atau menerapkan pemrograman linier, gitu ya. Misalnya Texaco, kok nggak Pertamina aja Pak? Nah, saya nggak tahu Pertamina. Kalau di sini Texaco sudah dijelaskan, Texaco itu mencampur kualitas. Tentunya Pertamina juga begitu, ya harapannya. Ini mencampur kualitas berbagai minyak mentah ya, crude oil atau minyak mentah itu untuk memaksimalkan keuntungan dengan tentunya tetap memenuhi target dan kualitas produksi. Ya, jadi nanti kalau kita sudah membahas misalnya pemrograman linier itu tujuannya atau fungsi tujuannya apa. Jadi yang mungkin sulit adalah merumuskan fungsi tujuan. Ya. Nah, nanti ada istilah fungsi tujuan, ada kendalanya apa. Nah, tadi yang di sini tadi kendalanya itu adalah misalnya banyaknya pekerja, banyaknya biaya, banyaknya baja, banyaknya kayu dan sebagainya, atau kualitas produksi itu komponennya apa saja gitu ya. Nah, itu yang nanti dalam pemrograman linier kita kenal dengan istilah constraint ya. Ada constraint, ada restriction. Jadi ada constraint, ada restriksi. Nah, kemudian ada istilah lagi pemrograman integer. Integer itu bilangan bulat. Pemrograman di sini saya tambah linear, pemrograman linear integer. Ya, maksudnya hasilnya itu bulat. Jadi kalau di dalam mencari berapa x-nya itu bilangan bulat, ya 7, 1.120 gitu, nggak pakai koma-koma. Ya, maksudnya itu bilangan bulat. Ya. Nah, misalnya ini contohnya nih American Airlines, bagaimana
dia harus berapa pesawat yang ditugaskan, artinya berapa pesawat yang harus diterbangkan, krunya atau pesawatnya itu berapa, siapa saja dan sebagainya, ya. Dan yang seperti ini seperti cara pengerjaannya seperti pemrograman linear, tapi hasil akhirnya itu yang apa namanya, berapa pesawatnya, X-nya itu bukan bilangan bulat, tapi atau variabelnya itu bukan bilangan harus bilangan bulat, ya. Nah, kemudian ada bagaimana McDonald menugaskan pegawainya setiap hari dan sebagainya, siapa yang bertugas itu, ya. Tentunya ada tujuan, ada constraint-nya juga. Nah, yang lain misalnya model network, yaitu network model atau model jaringan. Ya. Ini bagaimana penggunaan model linear khusus ini untuk menentukan rute dengan jarak terpendek. Ya, rute dengan jarak terpendek. Nah, tentunya ada informasi yang menghubungkan antara titik-titik itu ke titik berikutnya, ya, dengan tentunya andaikan begini misalnya, dari kalau zaman dulu ini tentunya berawal dari dari cerita awal pertama kali suatu mobil belum ada, misalnya suatu mobil belum ada itu alat transportasi itu andong. Nah, kalau saya punya istilah andong atau kereta itu rodanya 4, kalau rodanya 2 itu dokar atau cikar, gitu ya. Sama aja kalau dulu transportasinya seperti itu. Nah, misalnya dari arah andaikan Indonesia ini, ya, dari Sabang sampai Merauke itu daratan semua. Ya. Sebetulnya panjang dari pantai barat Indonesia sampai pantai timur Indonesia itu nggak beda jauh atau sama persis dari pantai baratnya Amerika sampai pantai timurnya. Hanya di Indonesia banyak lautnya, di sana banyak daratannya. Nah, jadi kalau dari barat ke timur atau dari timur ke barat itu harus ditempuh dalam beberapa hari, kalau waktu itu belum ada pesawat. Jadi dari barat ke timur itu, dari kota paling barat ke semakin ke timur itu bisa lewat beberapa jalur gitu. Nah, setiap jalur pasti punya informasi apakah jaraknya, apakah biayanya, misalnya gitu ya. Nah, sampai ke tempat akhir itu jarak yang mana, rute yang mana yang ditempuh sehingga total jaraknya minimum, atau bisa saja jaraknya dekat tapi biayanya mahal karena misalnya dekat tapi harus melewati tempat-tempat yang rawan gitu ya. Jadi harus pakai security misalnya gitu ya. Jadi bisa yang kaitannya dengan minimum itu bisa biaya, bisa jarak. Atau mungkin juga dicari misalnya jarak yang terpanjang misalnya untuk mengalirkan sesuatu dan sebagainya. Nah, ini kaitannya panjang. Nanti ada teladannya, pasti ada teladannya. Dan saya akan sampaikan juga nanti akan alat yang digunakan untuk itu. Walaupun nanti ini hanya untuk pengetahuan karena Bapak Ibu kan belajar manajemen, jadi harus tahu itu ya, meskipun nanti dipakai atau tidak itu lain cerita ya. Oke. Maksudnya dipakai atau tidak dalam disertasi gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa aja dipakai. Oke. Nah, misalnya ini bukan UPS gitu ya. UPS itu posnya Amerika. Posnya Amerika itu United Postal Service itu posnya Amerika. Nah, kebetulan juga ya tadi itu karena saya dulu kebetulan belajar di sana gitu ya. Oke. Ini bagaimana menjadwalkan pengantaran barang dengan menggunakan beberapa truk. Atau misalnya kalau nggak usah jauh-jauh lah kalau UPS ini, misalnya kalau UPS bukan UPS misalnya, atau kalau sekarang ada GNT, ada GNI, ada apa lagi gitu kan. Bagaimana petugas masing-masing itu kan masing-masing orang itu kadang-kadang dikasih tugas mengantarkan ke beberapa tempat, ya kan? Nah, bagaimana urutannya kok supaya misalnya jaraknya minimum, supaya waktunya atau untuk mengantar semua itu nggak harus bolak-balik dan sebagainya kan, rute yang mana yang ditempuh gitu. Kalau misalnya model jaringan itu diterapkan kan bisa juga gitu.
Saya nggak tahu apakah mereka menggunakan itu GNE atau yang lainnya gitu ya. Yang lain ini juga gitu. Ini yang jelas ini penggunaan model jaringan banyak ya, bukan hanya rute terpendek ini, tapi juga misalnya dalam perkembangannya model jaringan itu bagaimana kalau misalnya dari satu titik ke titik lain itu semua aksesibel ya. Aksesibel itu dapat diakses misalnya dengan pesawat misalnya. Kita punya misalnya 34 ya, 34 provinsi. Masing-masing ibu kota provinsi katakanlah punya landasan yang cukup memadai misalnya. Kalau seseorang mau kampanye presiden, misalnya berangkat dari Jakarta, misalnya berangkat dari Jakarta harus mengelilingi semua, harus dari provinsi tertentu harus mengelilingi semua provinsi, gitu ya. Nah itu rute yang mana? Kalau misalnya ada syaratnya, setiap kota yang lain itu hanya disinggahi sekali dan hanya sekali, gitu. Sampai akhirnya dia balik lagi ke tempat awal misalnya. Gitu. Itu contoh yang lain. Ada caranya, cara mengerjakannya ada, gitu, ya. Nah itu model penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek, penjadwalan produksi, bukan nggak harus proyek, gitu, tapi produksi juga bisa. Misalnya diketahui dengan syarat-syarat tertentu, diketahui bahwa perusahaan suatu perusahaan itu bisa memproduksi katakanlah tadi misalnya mebel apa gitu ya. Nah, tentunya dengan asumsi-asumsi tertentu. Kalau misalnya setiap minggu ada demand, ada permintaan untuk perusahaan itu, kemudiannya sampai misalnya katakanlah sampai 10 minggu gitu, ada semua setiap minggu ada permintaannya. Bagaimana perusahaan itu harus menjadwal memproduksi furniture atau barang-barang yang diminta itu? Apakah di awal saja? Apakah setiap minggu permintaan itu dibuat untuk memenuhi itu atau seperti apa? Sehingga total biayanya minimum gitu. Nah, itu kalau kaitannya dengan biaya ya. Oke. Nah, ini ada contoh nih. Misalnya Mohon maaf, Prof. Prof, menyela dikit saya mohon maaf. Prof sedang menayangkan PPT ya, Prof? Oh, nggak bisa ya? Nggak muncul di kita. Sorry. Iya. Mohon maaf ya, Prof. Waduh, sorry. Nanti saya. Kalau sekarang muncul nggak? Ya, muncul, Prof. Oh ya, muncul, nanti Prof. ya. Sorry. Kalau nggak muncul, tolong di ini ya nanti ya. Tolong tadi udah sampai sini. Oke. Jadi misalnya nggak usah saya pakai apa namanya slideshow biar gampang. Nanti kalau pakai slideshow malah nggak muncul lagi soalnya. Ya. Oke, sorry tadi ada yang WA saya. Ya. Di tahun 90-an itu terjadi gempa yang cukup hebat di California. California itu kalau diplotkan begitu Amerika ditumpangkan di Indonesia begini, itu sama persis dengan posisi kita, Bengkulu. Jadi pantai barat, bagian sisi selatan itu kalau di Indonesia ya Bengkulu Lampung gitu ya. Kalau di Amerika California, itu pantai barat bagian selatan. Itu juga rawan gempa di sana. Ya, jadi pernah suatu ketika gempa hebat di tahun 90-an itu, kemudian biasa ada tawaran kalau misalnya ada perusahaan yang bisa menyelesaikan dalam waktu yang lebih singkat dari yang dijadwalkan itu akan dapat bonus begitu. Nah, ternyata ada yang bisa dan dia menggunakan model manajemen sains. Ya, jadi gitu. Jadi ada manfaatnya. Oke. Kemudian yang lain ya misalnya penerapan manajemen sains yang lain itu model keputusan. Apa ada model keputusan? Ada. Nanti kita bicara teori keputusan ya, teori keputusan. Keputusan aja ada teorinya itu ya. Tapi teori yang sifatnya kuantitatif ya. Yang sifatnya kuantitatif, yang sifatnya ilmiah. Kalau ilmiah kan berdasarkan data gitu ya. Oke. Jadi membuat keputusan tentang tindakan terbaik. Ada syaratnya itu bila mana masa yang akan datang itu tidak diketahui dengan pasti. Ya kan gitu ya. Yaitu dengan pasti. Kita nggak tahu ke depan. Jadi misalnya ini
si Fidelity Investment nih, perusahaan investasi itu membuat putusan mutual funds atau semacam reksadana ya kalau salah saya terjemahkan ya. Berdasarkan kinerja perusahaan yang tak menentu dan kondisi pasar. Jadi bagi mereka yang bermain saham itu kan, pasti kalau diem aja ya nggak akan bekerja itu kan, pasti harus mempelajari dulu perusahaan yang kita mau tanam sahamnya itu seperti apa dan sebagainya ya. Jadi kinerja perusahaannya yang dipelajari. Padahal kalau kita nggak punya ilmunya ya bisa berantakan nantinya ya. Gitu. Nah, contoh lagi misalnya IOC atau International Olympic Committee ini misalnya dalam memutuskan lokasi itu menggunakan informasi pola cuaca. Padahal pola cuaca untuk di negara 4 musim itu kadang-kadang bisa tak menentu. Saya pernah di Boulder, Colorado, dalam satu hari seolah-olah seperti 4 musim yang berbeda. Kadang panas sekali, kadang dingin sekali dalam satu hari. Kayak gitu. Jadi kalau di negara 4 musim, kalau mau keluar khususnya sudah tahu di musim dingin dan sebagainya, atau musim yang lain kita harus selalu melihat ramalan cuaca. Kalau di Indonesia jarang lihat ramalan cuaca. Paling kehujanan ya kita berteduh kan begitu ya, karena adanya cuma panas sama hujan. Oke. Kemudian yang lain misalnya model inventory atau ya saya nggak usah jelaskan inventory atau mungkin ada yang mengistilahkan penggudangan dan sebagainya. Di sana kita akan mempelajari bagaimana menentukan seberapa banyak produk yang harus dipesan dan kapan harus memesan untuk meminimumkan biaya total. Misalnya ada di sebuah perusahaan pembuat tas kulit ya. Kan bahannya kan harus beli. Bahannya harus menyiapkan dulu kulitnya kapan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada order misalnya kan ini misalnya sudah tahu permintaan rata-rata permintaan mungkin mingguan atau bulanan itu diketahui berapa dan sebagainya. Nah, supaya nasabah itu juga puas tentunya juga kita juga melayani dengan baik. Jadi jangan sampai misalnya apa yang diminta pelanggan itu juga nggak terpenuhi gitu ya. Nah, supaya terpenuhi tentunya kita bisa harus menjadwalkan misalnya kapan harus order bahan gitu. Bahan itu kalau diorder berapa lama datangnya. Jadi harus tahu ilmunya, tahu ilmu inventory juga ya supaya itu tadi tujuan kita untuk meminimumkan total biaya juga tercapai. Nah, itu contoh inventory kan banyak kan, jadi aplikasinya banyak kalau di bedah satu-satu gitu. Misalnya antrian. Nah, ini antrian juga manajemen sains juga itu dalam atau kalau bahasa ilmu lainnya dalam matematik itu riset operasi begitu. Model antrian misalnya. Misalnya kalau kita lihat dulu saya nggak nyebut nama banknya karena juga saya pernah dipinjam sebuah bank juga gitu ya. Dulu antrian itu ya seperti itu, tapi setelah mempelajari manajemen sains dan sebagainya, dengan tentunya manajemen sains itu menganalisis tingkah laku ya, tingkah laku antrian, pelanggan dan sebagainya, itu misalnya, kalau yang pelanggan kita yang datang masih sekian jumlahnya, misalnya kalau di bank ya berapa teller yang harus dibuka gitu. Kalau misalnya sampai waktu tertentu, yang datang ini semakin banyak nih. Jadi kapan harus menambah teller. Jadi staffingnya kebijakan staffing ini optimal jadi gitu. Kenapa? Pasti juga akan memangkas waktu antri juga, akan memangkas waktu pelanggan itu berada dalam antrian dan dilayani gitu ya. Artinya berada dalam sistem. Dalam sistem itu kalau bisa ya seminimum mungkin. Gitu. Kalau dulu sebelum pulang aja tahun 90-an sebelum pulang itu saya melihat sendiri di Chicago misalnya itu
bank-bank besar itu dari luar kelihatan, dari luar itu ada angka, ada digital, dia sudah digital ya. Angka di situ menunjukkan bahwa kalau kita itu adalah rata-rata waktu kita berada dalam sistem. Berada dalam sistem itu artinya termasuk ngantri, termasuk dilayani. Nah, jadi dengan dari luar kita melihat saja kira-kira angka itu, kira-kira nilai itu, nggak mungkin kita berada dalam sistem, ya nggak usah masuk kan gitu. Jadi sudah secara otomatis memberikan informasi bahwa kita akan secara rata-rata dalam sistem itu misalnya 24 menit. Gitu. Kalau kita nggak punya waktu, waktunya hanya 15 menit, ya nggak usah masuk kan gitu. Nah, kalau di sini mungkin karena masih tertangani ya, kan pada tanggal-tanggal tertentu saja kalau di Indonesia itu bank itu juga sibuk kan gitu. Setelah tanggal itu sepi gitu. Sama halnya dengan misalnya di rumah-rumah makan gitu ya. Itu polanya udah ketahuan. Jadi kalau misalnya bisnis kuliner gitu ya, kalau bisnis kuliner di Bengkulu atau di mana saja, pelajari saja pola itu. Pola pola apa namanya. Jadi misalnya termasuk nanti inventorinya juga tanggal sekian nggak usah banyak-banyak ini. Paling juga nggak banyak yang beli gitu ya. Nah, kecuali memang hariannya juga banyak yang beli gitu ya. Oke, jadi baik di kantor pos, di bank dan sebagainya yang tentunya melayani antrian itu ada teorinya ya, teorinya. Model antrian itu ada teorinya. Bahkan kalau di matematik itu satu mata kuliah, model antrian. Nama kuliahnya aja model antrian, gitu. Oke, kemudian model simulasi. Nah, simulasi. Adanya simulasi itu karena artinya begini, karena modelnya itu tidak memenuhi asumsi-asumsi biasanya atau terlalu rumit untuk diselesaikan dengan teknik khusus lainnya, atau ya terlalu makan biaya besar. Coba saja misalnya, ini US Army ya, Angkatan Darat Amerika ini, untuk mengevaluasi teknik atau taktik situasi bertempur, kan nggak mungkin pakai manusia beneran atau tentara beneran. Nah, oleh karenanya mereka menggunakan teknik simulasi, gitu ya, teknik simulasi. Juga misalnya dalam mengevaluasi produksi pangan misalnya gitu. Kalau misalnya sifatnya eksperimental nggak masalah, sifatnya eksperimental, jadi memang dicoba gitu ya. Tapi kalau jumlahnya dalam bentuk besar kan nggak mungkin. Jadi simulasi itu cocok digunakan untuk situasi-situasi seperti itu. Jadi ya, oke. Nah, tentunya dalam sebuah tim itu tidak bisa orang bekerja sendiri begitu ya, sendiri. Dalam kebanyakan industri atau organisasi, khususnya yang sifatnya besar, ini diperlukan sebuah tim, kerjasama tim dari para profesional. Ada yang akuntan, ada ahli ekonomi, ahli analisis pasar, insinyur, dan sebagainya ya, banyak. Katakanlah beginilah, misalnya yang sekarang sedang rame misalnya dalam pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung, kan nggak mungkin hanya insinyur saja yang bekerja. Di situ ada ahli ekonom yang menghitung untung ruginya, yang menghitung berapa biaya untuk membuat itu dan sebagainya ya. Nah, jadi nggak mungkin hanya insinyur membangun ini harus begini saja. Itu insinyur kaitannya yang ada kaitannya dengan bangunan-bangunan, misalnya tinggi tiang masing-masing, jarak tiang masing-masing, kalau melewati jalan bagaimana caranya ya. Sekarang dengan teknologi yang maju membuat kereta cepat Indonesia Cina dari Jakarta ke Bandung aja lumayan cepat kalau dihitung waktunya itu ya. Nah, jadi gitu. Jadi diperlukan kerjasama tim. Membuat stadion Gelora Senayan misalnya, kan bukan hanya insinyur saja yang bekerja di situ, semua ya. Banyak tenaga ahli yang diperlukan. Ya. Oke. Nah, yang jelas kalau kita lihat nanti proses dari manajemen sains itu, tentu yang pertama kita harus bahas dulu
permasalahannya itu apa, gitu ya. Permasalahannya itu apa? Apakah ada kaitannya dengan tadi itu keputusan, ada kaitannya dengan inventory, ada kaitannya dengan antrian dan sebagainya. Permasalahannya itu apa? Oh, kita mau melayani pelanggan kita supaya kalau antri itu jangan terlalu lama gitu. Nah, berarti di teori antrian gitu ya. Kita mau memutuskan misalnya secara sederhana aja sebetulnya gampang misalnya ada penjual ikan lah, penjual ikan yang biasanya ngambil ikan dari para nelayan gitu. Dia kalau kalau misalnya menggunakan teori manajemen sains ini misalnya, kalau ada informasi misalnya katakanlah dalam setahun, dalam 52 minggu, hitungannya per minggu ini, per minggu. Jadi kalau kalau dia beli misalnya 100 kilo, nah gitu. Permintaan pada minggu itu berapa? Ya. Kalau misalnya ada yang nggak terjual ya, yang nggak terjual ini dia busuk kan gitu, rugi gitu. Tapi kalau permintaannya misalnya di atas 100 kilo, kan dia juga kehilangan informasi juga. Nah yang seperti itu misalnya. Jadi kira-kira secara rata-rata si pedagang itu harus beli berapa per minggunya supaya keuntungannya maksimum misalnya. Itu pakai pakai teori pengambilan keputusan gitu. Nah, tentunya setelah mendefinisikan itu tadi ini, membentuk model matematisnya, menyelesaikannya, dan tentunya mengkomunikasikan hasil itu. Ya. Nah, itu proses dari manajemen sains. Ya. Nah, jadi kalau ini saya tutup dulu. Ini tayangan lain dari manajemen sains satunya. Nah, oke, bentar saya. Ini jadi kalau tadi bahasa Indonesia, ini bahasa Rejang nih ya. Jadi apa itu manajemen sains ya? Tadi sudah ceritanya kan udah panjang nih. Jadi manajemen sains itu suatu disiplin ilmu ya, suatu disiplin ilmu kalau kita rangkum dari cerita tadi ya, yang menerapkan metode analitik baik sederhana atau lanjut ya, untuk membantu dalam pengambilan keputusan lebih baik kan gitu ya. Nah, itu manajemen sains. Kalau kita bisa singkat apa itu manajemen sains, yaitu suatu disiplin ilmu yang menerapkan metode analitik baik sederhana maupun lanjut ya, advance gitu ya, untuk membantu pengambilan keputusan lebih baik. Jadi pengambilan keputusannya lebih baik gitu ya. Ya. Oke. Jadi selain riset operasi, selain metode kuantitatif atau manajemen kuantitatif itu juga business analysis. Ini nama lain business analysis ya. Terus di mana diterapkan? Banyak. Tadi misalnya di bank ya, analisis risiko kredit. Nah, kalau orang banknya bukan hanya dalam bentuk ini gambarnya aja supaya gampang itu ditaruh di situ kartu kredit gitu ya. Ada Visa, ada Mastercard, ada American Express, ada yang lain, ada GCB dan sebagainya. Kalau orang banknya kan misalnya di dalam memutuskan apakah seseorang ini akan kita beri kredit apa enggak, itu tentunya menggunakan ilmu analisis risiko kredit kan gitu. Itu termasuk diantaranya sebetulnya. Ya. Jadi bisa jadi orangnya kelihatan mohon maaf misalnya tanda petik kalau seperti wajah kampung, tapi sebetulnya dia kaya kalau kan nggak kelihatan orang kayaannya nggak dibawa gitu. Jadi misalnya orang bank untuk memutuskan sesuatu pasti dia punya ukuran-ukuran. Oke, ini layak diberi kredit apa enggak gitu. Dalam aplikasinya itu kan ada isian-isian yang bisa dinilai oleh analis risiko kredit dari bank tersebut ya. Kemudian misalnya yang berkaitan dengan ini nih, di gambarnya.
apa yang harus saya bayar, atau ya biasanya kalau di sana bepergian, kalau di Amerika dari kota ke kota lebih menggunakan pesawat ya, menggunakan pesawat. Kalau walaupun sekarang di Cina itu jauh lebih hebat, dia transportasinya menggunakan kereta peluru, seperti yang dibangun dari Jakarta ke Bandung. Jakarta ke Bandung kalau kereta biasa 3 jam kadang lebih, ya, itu hanya paling 40 menit dari Jakarta ke Bandung kalau udah jadi nanti. Ya. Nah, hotel juga sudah biasa untuk tinggal di sana ya, dan yang lebih biasa lagi kalau di Amerika itu ya, itu hiburan. Jadi mereka hiburan itu sudah kayak kebutuhan kebutuhan primer gitu ya. Nah, jadi kalau mereka kumpul ketemu teman-temannya itu jarang jarang menggosip, jarang. Tapi yang dibicarakan adalah eh, yang berkaitan dengan misalnya apa, olahraga, umumnya olahraga. Dan bisnis olahraga di sana itu eh, bagus sekali. Dalam setahun itu rotasinya bagus. Misalnya setelah bola basket, sepak bola Amerika, kemudian ada hoki, ada hoki es, ada macam-macam. Jadi dalam setahun itu selalu ada yang dibicarakan. Jadi yang dibicarakan itu biasanya kehebatan timnya masing-masing. Jadi gitu ya. Kalau di Indonesia belum. Nah, di Indonesia belum. Karena Liga 1 aja masih mundur di sini ya. Jadi yang seperti itu, membahas seperti itu misalnya, ini kalau dari sisi kita, kalau dari sisi perusahaan kan, dari sisi perusahaan itu begini misalnya, misalnya mengadakan konser gitu ya, itu berapa banyak yang kelas ini, kelas A misalnya, kelas utama berapa, kelas B berapa, kelas C berapa, harus begitu. Nah yang seperti itu dibahas dalam apa yang disebut dengan yield management. Yield management. Nah kalau mau tahu yield management apa, nah, ketik saja yield management di Mbah Google gitu ya. Di Wikipedia tadi sudah saya lihat. Ya, Wikipedia ada tuh. Yield management itu yang seperti tadi itu. Jadi mengatur bagaimana ini sekian banyak, ini sekian banyak, ini sekian banyak gitu. Supaya dia untung. Karena kalau misalnya harganya sama semua, bisa jadi kalau terlalu tinggi nanti nggak ada yang nonton gitu kan. Nah, jadi yang seperti itu ada ilmunya, ada ilmu manajemennya. Jadi manajemen yang IPA itu manajemen sains nih, karena ada kaitannya dengan matematis gitu ya. Ya. Kemudian misalnya ini dari segi penyedia jasa komunikasi misalnya, itu meletakkan menara itu ada ilmunya loh itu, tidak sembarang. Ada ilmunya, selain ilmu apa namanya secara teknis ya, secara teknis dicari mana tempat yang bagus dan sebagainya, itu juga ada di sini banyak nasabahku apa enggak kan gitu. Kalau enggak ya ngapain dipasang di situ kan gitu. Jadi di sini pakai analisis lokasi kalau ilmunya itu pakai analisis lokasi ya. Jadi di mana posisi tiang itu harus didirikan gitu. Ini beberapa contoh saja ya. Nah, ini misalnya nah kalau ini biasa ukuran kinerja itu biasa untuk organisasi menggunakan ukuran kinerja. Nah, tapi yang untuk bagaimana meningkatkan loyalitas konsumen itu juga perlu analisis juga. Jadi misalnya analisis strategis ya, untuk pakai alatnya juga mungkin lebih sederhana daripada yang di atas tadi ya. Nah, tentunya ternyata bukan hanya organisasi-organisasi kecil saja yang menggunakan manajemen sains ya. Di sini misalnya UNWFP ya, UNWFP United Nations World Food Program ini dalam mendistribusikan pangannya itu menggunakan konsep-konsep manajemen sains. Nah, ternyata dengan menggunakan manajemen sains ini mereka dalam 1 bulan itu bisa men-saving 1 million, jadi $1 juta. Lumayan kan? Jadi kalau tidak menggunakan itu bisa, ini slide-nya saya ambil dari University of Strathclyde. Jadi University of Strathclyde ini dia
memiliki program Magister Science, Master of Science-nya Manajemen Science. Programnya bagus, gitu ya. Nah, kemudian disiplin apa saja? Tadi kalau kita lihat ya, tentunya kita bisa melihat tadi bisa misalnya di pemasaran, di sumber daya manusia, di finance ya, di accounting, di teknik, di kesehatan, mungkin juga bidang-bidang ilmu yang lain yang memerlukan manajemen sains apa namanya bisa memegang peran yang penting gitu. Kalau misalnya kalau misalnya siapa tahu ada manajer kalau di sepak bola itu kan ada manajer gitu ya. Bagaimana dia mengatur siapa misalnya kalau misalnya siapa main kapan dan sebagainya kan dia harus melihat kondisinya juga kapan dia harus dikeluarkan, kapan dia dimasukkan lagi gitu kan. Masukkan di tim starting player gitu kan. Itu tentunya ada ilmunya. Jadi manajemen sains ini berkaitan dengan penggunaan model ya, yang digunakan untuk pemecahan masalah ya, dan pengambilan keputusan. Ya. Pemecahan masalah, problem solving, dan decision making atau pengambilan keputusan. Nah, jadi juga sering disebut dengan manajemen konsultasi with models. Jadi manajemen konsultansi with models. Ini nama lain juga atau istilah lain, bukan nama lain, istilah lain ya. Ya. Jadi kalau begitu, jadi ini representasi yang disederhanakan dari suatu sistem atau situasi ya. Ya. Nah, di sini dalam manajemen sains itu modelnya bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau maksudnya kualitatif ya kualitatif itu hanya menyatakan kualitas baik, buruk, naik, turun gitu ya. Kalau kuantitas ya menyebut angka, bedanya begitu saja. Nah, jadi jadi kalau kita lihat tadi dalam manajemen sains dari apa yang sudah kita bicarakan itu sebetulnya kalau mau mendalami manajemen sains itu keterampilan apa saja yang diperlukan kan gitu. Tentunya dalam membantu permasalahan yang rumit itu yang pertama tentu harus understanding of the organization context. Jadi dia harus ngerti organisasi itu atau perusahaan itu harus tahu dulu perusahaannya bekerja di bidang apa dan sebagainya, kondisinya seperti apa gitu ya. Dan diperlukan juga komunikasi, jadi keterampilan komunikasi yang baik. Kalau nggak bisa berkomunikasi ya susah juga nanti. Kan perlu mengkomunikasikan dengan temannya ya. Kalau misalnya untuk yang berkaitan dengan ilmunya itu bisa jadi bisa jadi temannya juga bisa mengakomodasi sehingga perlu merubah strategi misalnya dan sebagainya. Kemudian ini ya kuantitatif common sense, akal sehat kuantitatif, akal sehat yang berkaitan dengan kuantitatif ya, dengan angka-angka dan sebagainya ya. Kemudian yang berkaitan dengan teknik, bagaimana dia bisa melakukan simulasi, melakukan e-business, merencanakan proyek dan sebagainya ini ya, knowledge. Jadi harus punya pengetahuan tentang teknik-teknik bisa jadi simulasi dan sebagainya. Bagaimana mensimulasikan sesuatu kalau misalnya diperlukan simulasi. Ini yang nggak kelihatan ini tentunya yang berkaitan dengan berpikir kreatif, dia harus kreatif. Kalau nggak kreatif ya susah berkembang sebagai manajemen sains ya. Oke. Kemudian berikutnya yang berkaitan dengan itu, misalnya kalau kita lihat nih, ya, perusahaan apa saja yang menggunakannya? Banyak. Ini contohnya kebetulan di Inggris. Kalau tadi yang pertama bisa saja di Amerika, ini di Inggris nih ya. Ini banyak di Amerika juga ada nih. Tapi banyak Inggris ini kan Shell ini perusahaan Inggris ya. Ya. Banyak perusahaan.
Oke. Tapi mereka tidak mengatakan apa yang digunakan kan. Jadi penggunaan manajemen sayanya is often invisible. Ya. Visible, able dapat, vis itu pakai menggunakan mata ya, in tidak, jadi tidak kelihatan maksudnya, invisible itu tidak kelihatan. Jadi bisa jadi tidak kelihatan kepada masyarakat umum. Jadi misalnya PricewaterhouseCoopers menggunakan apa, nggak disebutin kan, yang jelas mereka menggunakan banyak atau bukan hanya satu teknik manajemen science yang dipakai di situ, gitu ya. Oke, jadi kalau begitu, apakah orang yang mendalami manajemen sains itu mudah mendapatkan pekerjaan? Iya. Dia banyak dicari. Jadi orang yang banyak dicari. Jadi kalau punya latar belakang manajemen sains ini banyak dicari di perusahaan. Kita nggak bicara di Indonesia, nggak tahu. Mudah-mudahan di Indonesia juga meniru ya. Mudah-mudahan di Indonesia juga meniru kalau misalnya mau perusahaan itu maju, tentunya. Tapi bisa jadi perusahaan-perusahaan asing yang di Indonesia itu menggunakan ini, ya. Oke. Jadi mungkin itu sekilas apa yang kita bahas mengenai manajemen sains dulu ya. Jadi kalau hal-hal lain yang berkaitan dengan manajemen sains itu nanti kita bahas pada materi-materi berikutnya yang supaya lebih detail. Detailnya ini kan baru pengantar saja, ya. Dan kalau di jadwal ini hebat banget nih, jadwalnya 2 jam. 2 jam itu melewati maghrib jadi 18.30 ya. Tapi saya tidak akan gunakan itu. Mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya, dulu pernah dapat riset operasi atau apa dan sebagainya, silakan bertanya. Nanti materinya sih saya share sih. Mana Pak Edi mau? Kalau Pak Edi udah mumpuni ini. Izin bertanya, Prof. Ya. Mohon maaf nih sebelumnya karena ada terlepas dari beberapa polemik yang terjadi dewasa ini, kita mau melihat dari tataran akademisnya, Prof. Yang pertama isu yang terkait dengan pemindahan ibu kota. Kalau kita lihat dari Jakarta kemarin isunya ke Kalimantan Timur. Itu sebenarnya kalau seandainya dari pendekatan manajemen sains itu, apakah lebih melihat pada efisiensinya atau pada efektivitasnya? Karena tadi Prof mengatakan bahwa di dalam programming itu pasti ada yang namanya constraint, kemudian ada namanya restricted, ada namanya kendala, kemudian ada namanya batasan. Kemudian yang kedua, isu yang juga terkait ini kan misalnya pembangunan jalan tol, khususnya kalau kita mau melihat dari Bengkulu ke Lubuk Linggau, dari sisi tataran ekonomis itu dianggap dia tidak ekonomis nilainya, tetapi dari konsep yang lain mungkin Prof bisa jelaskan. Kemudian yang isu yang hangat juga itu yang alusista, Prof, yang sempat booming kemarin. Dari tenggelamnya salah satu kapal selam kita, kemudian pemerintah memutuskan untuk membeli. Keputusannya kan cuma 2, buy or not, beli atau tidak. Sehingga ketika dibeli, kemudian timbullah sebuah kehebohan secara publik. Cuman pendekatan secara manajemen sainsnya seperti apa, Prof? Terima kasih, Prof. Wah, makasih Pak. Ini pertanyaan sulit ini. Ya. Apa namanya? Kalau dari pendekatan manajemen sains misalnya, mestinya begini kalau dari manajemen sains, dipindahnya kemana? Kalau dipindahnya ke situ itu kalau cuma satu tujuan itu kita nggak bisa membandingkan menggunakan manajemen sains kan begitu. Kalau itu sudah keputusan politis. Tapi kalau misalnya opsinya lebih dari satu, baru bisa kita gunakan manajemen sains. Kalau opsinya lebih dari satu ya. Kalau cuma satu harus ini gitu. Tapi nggak tahu di belakang itu dulu mungkin ada yang seperti itu. Kalau misalnya maksudnya kalau dipindahnya itu ke beberapa lokasi, terus ketemunya di sana, mungkin dulu saya salah, mungkin dulu menggunakan seperti itu. Karena yang saya tahu hanya terus langsung aja dipindah ke bagian dari Kalimantan Timur gitu kan. Kayak gitu. Gitu Pak Edi. Mungkin
mungkin dulu sebelum diputuskan ke sana menggunakan manajemen sains. Mungkin ya. Jadi ada beberapa opsi dipindahnya Jakarta itu ke tempat lain gitu ya. Nah, ini variabelnya banyak sekali. Nah, nanti juga Bapak Ibu yang akan misalnya saya sampaikan di beberapa pertemuan berikutnya dalam perkuliahan itu aplikasi yang saya gunakan itu aplikasi untuk akademik ya. Kalau aplikasi untuk akademik itu variabelnya tertentu terbatas. Misalnya saya menggunakan misalnya Lindo misalnya gitu ya. Nah, itu kalau yang dipakai untuk perusahaan beda lagi, dia bisa puluhan ribu variabel. Kalau hanya akademik hanya sedikit gitu. Jadi contoh lain misalnya nanti kalau kita sudah di perkuliahan semester ya, kita bicara multivariat misalnya dalam pembahasan structural equation modeling, jadi pendekatan SEM misalnya gitu. Itu juga yang dipakai selama ini, yang dipakai saya pakai dan sebagainya itu untuk keperluan student, untuk keperluan mahasiswa. Begitu kita bicara yang lebih besar lagi, kita harus beli gitu ya. Nah, jadi itu. Untuk jalan tol ya ini juga kalau dari segi apa namanya manajemen sains mestinya kan sama seperti logikanya sama seperti opsi pemindahan apa namanya ibu kota tadi Pak Anda. Jadi misalnya ini lewatnya mana nih? Kok diputuskan lewatnya jalan itu? Jangan-jangan itu yang terpendek gitu. Jangan-jangan ya. Karena mereka tentunya mempelajari lewat apa namanya topografi. Lewat topografi. Jadi dari topografi ini yang memungkinkan gitu ya, yang memungkinkan itu jalurnya yaitu. Dugaan saya seperti itu. Karena kalau misalnya kok nggak lewat Muko-Muko dulu misalnya gitu. Kalau di Bengkulu ya, kok nggak lewat Muko-Muko dulu, muter nanti itu. Nah, jadi kayaknya tetap menggunakan lokasi terpendek tapi dengan cara lain. Jadi pendekatannya pendekatan topografi, dilihat ketinggiannya berapa dan sebagainya. Oh, ini yang tidak terlalu tinggi gitu ya. Saya kira seperti itu. Termasuk jalur kereta api cepat Jakarta Bandung itu gitu. Itu juga kecuali ada alasan strategis lainnya. Siapa tahu misalnya dilewatkan tempatku dong misalnya gitu. Tempatku lahir kan di sana misalnya gitu ya, siapa tahu gitu ya. Ada pesanan kan itu. Ya. Nah, yang alusista wah ini juga berat. Ya kalau perlu saya rasa juga bisa sebetulnya keterbukaan publik aja. Tapi kalau terbuka sekali juga nanti diintai sama asing. Ya. Kebetulan saya itu anak kolong, jadi dibesarkan juga di Angkatan Darat gitu ya. Jadi cuman saya tidak meneruskan di Akabri. Walaupun saya dulu diminta karena tempat saya itu tempat pendaftaran Akabri gitu ya, semua jurusan. Kalau saya di Akabri sudah pensiun. Ya 60 udah pensiun kan. Nah, makanya dulu juga tidak mendalami mengikuti orang tua saya. Jadi kalau dari segi alutsista saya rasa Indonesia ini kan luas sekali. Luas sekali kalau mau terus terang daerah yang harus dipertahankan itu juga luas. Sementara ya entah seperti apa, mudah-mudahan ke depan Indonesia dari sumber daya yang ada itu bisa makmurkan penduduknya gitu kan. Coba lihat tadi sudah saya utarakan kalau ditumpangkan begitu dari barat sampai ke timur Indonesia itu panjangnya dari Sabang sampai Merauke itu mirip seperti dari California atau di atasnya itu namanya Washington, bukan DC ya, namanya Washington juga sampai ke Florida, ke Miami. Panjang juga. Cuma mereka kan tanah semua. Nah, satu. Penduduknya bahkan di Amerika penduduknya 2 kali di Indonesia. Tapi mereka jauh lebih maju karena juga mungkin juga merdekanya jauh lebih dulu. 1774 kalau salah. Bentar lagi 4th of July itu ulang tahun Amerika.
Jadi lusa itu ulang tahun Amerika. Jadi 4 July itu ulang tahun Amerika. Bayangin aja sudah 200 lebih, ya. Sudah 200 tahun lebih dia merdeka. Kita baru 70-an tahun. Ya. Ya mudah-mudahan Indonesia pada waktunya juga akan seperti itu. Jadi mungkin penggunaan sumber daya yang saat ini belum tergali itu mudah-mudahan masih banyak gitu ya. Bisa jadi bukan hanya di Papua gitu kan, tapi tempat lain gitu kan. Bisa jadi nikel yang sekarang digarap di Morowali itu bisa menjadi pengganti BBM misalnya, sehingga Indonesia menjadi leader di mobil listrik, bisa kan? Siapa tahu? Kita kan nggak ngerti. Nah, jadi kalau alutsista saya kira masih perlu, cuman ya itu perlunya itu disesuaikan dengan anggaran yang ada kan gitu ya, dengan anggaran yang ada. Kalau misalnya kita mau buka, kita punya sekian kapal selam dan sebagainya itu sepertinya ya nggak apa-apa sekarang karena zaman keterbukaan. Tapi jangan salah di sebelah kita negaranya kecil tapi bisa jadi kapalnya juga banyak, pesawatnya juga banyak gitu. Nah, tapi untuk mempertahankan, ini kan berkaitan dengan mempertahankan daulat NKRI ini yang begitu luas ini, itu tentu perlu masih banyak lagi. Karena ya notabene misalnya, karena kalau nggak dijaga panjang pantai seluruh Indonesia ini berapa ribu kilometer kan. Sumatera aja berapa ribu kilometer Sumatera. Makanya masih banyak penyusup misalnya pembawa barang-barang gelap itu banyak gitu. Lewat kapal-kapal kecil-kecil sebagainya. Nah, jadi gitu jawabnya Pak Edi. Sebetulnya kalau kaitannya dengan manajemen sains ya itu harus ada sesuatu yang dimodelkan dulu. Misalnya dalam pengadaan alutsista apa saja misalnya, ya kan? Apa artileri apa sekarang ini ancamannya apa ke depan nih? Apa dunia ini akan ada perang dunia ketiga dan sebagainya kan gitu kan? Nah, kalau enggak ya ngapain gitu kan? Jadi yang harus dipertahankan itu ya bangsanya, misalnya wilayahnya supaya tak utuh kan gitu. Mungkin begitu Pak Edi ya. Kalau kurang berkenan, mohon maaf loh ya. Ini saya bukan ahlinya politik, bukan ahlinya politik. Kalau ada kaitannya dengan manajemen sains ya pasti dimodelkan dengan pembandingan-pembandingan. Gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, yang lain. Baik Bapak Ibu ya, kalau tidak ada, nah kita tidak harus 2 jam. Jadwalnya aja 2 jam. Jadi kadang-kadang bisa sejam lebih, kadang-kadang bisa 1,5 jam dan sebagainya. Nah, ini pendahuluannya ini kita sejam lebih dikit aja ya. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa bertemu lagi. Kalau misalnya begini, saya tidak tahu kalau tadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang terlempar tadi ya, terlempar keluar dulu Bu Febi atau siapa tadi? Ada yang sempat terlempar tadi? Saya Pak. Bu Websi di mana? Di mana apa ya Pak? Di mana? Pak. Di mana Pak? Ini apa namanya? Posisinya sekarang di mana? Di rumah Pak. Ya rumahnya mana? Padang Harapan Pak. Padang Harapan. Padang Harapan aja bisa terlempar kan? Nah, lo aja bayangin. Itu sudah daerah bagus itu Padang Harapan, masih bisa terlempar ya. Apalagi Bengkulu Utara, Pak. Apalagi Bengkulu Utara, apalagi Lubuk Linggau enggak ya? Jangan gitu, di Pematang aja kadang terlempar, nggak tahu Pak Edi ini. Kalau Pak Edi enggak kayaknya. Ya, jadi begitu. Seandainya, misalnya gini, seandainya dengan terpaksa sekali, tapi kayaknya karena di pandemi nggak mungkin jarang saya keluar kota ya. Kalau dulu masih agak sering keluar kota. Seandainya ada hal-hal misalnya kalau ini kebetulan sore hari ya kan apa? Itu kadang karena sesuatu hal yang lain misalnya harus ada acara sore hari dan sebagainya. Saya harus menyampaikannya
lewat apa namanya materi kuliah yang saya rekam dulu. Biasanya saya rekam dulu begitu ya. Nanti bisa diaksesnya pada jam kuliah. Pada jam kuliah ini baru bisa diakses atau sesudahnya gitu. Sehingga memberikan kebebasan untuk menonton. Gitu ya. Nah, jadi kalau materi-materi kuliah yang lain misalnya biasanya saya rekam dan sebagainya. Mungkin ini juga saya rekam gitu ya, dan biasanya saya tayangkan setelah diedit saya tayangkan di channel YouTube saya. YouTube saya Sigit Nugroho Statistik, jadi Sigit Nugroho Statistik gitu ya. Itu di channel YouTube saya. Nah, biasanya saya upload di sana. Saya udah ada 190 video yang ada di sana. Saya tidak tahu sudah ada berapa mata kuliah manajemen saya yang ada di sana apa enggak gitu. Tapi kebanyakan statistik. Nanti kalau sudah masuk materi semesteran, udah semester beneran kan ada mata kuliah ekonometrika dan multivariat gitu. Jadi multivariat itu banyak materi multivariat yang ada di sana. Begitu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf sampai di sini ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Kecuali masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke ya. Sekali lagi kurang lebih saya mohon maaf bila ada kesalahan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.